Sobat calon guru semuanya, pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu kira-kira seperti apa simulasi penentu kelulusan guru honorer berdasarkan nilai murni dan juga nilai afirmasi P3K Guru 2024. Kebetulan di sini ada salah satu rekan kita ini yang bertanya, yaitu pendaftar P3K tahap 1. Untuk formasinya ini hanya ada 10. Kemudian yang lulus seleksi administrasi di sini ada 490 orang. Kemudian untuk yang memiliki sertifikat pendidik di sini adalah terdapat 7 orang teman-teman. Kira-kira bagaimanakah nanti untuk penentuan kelulusannya, siapa yang akan mendapatkan 10 formasi tersebut, kemudian untuk sisanya bagaimana, dan untuk pendaftar P3K tahap 2 ketika formasi sudah habis di tahap 1 kira-kira seperti apa. Tentunya ini nanti akan bermanfaat bagi teman-teman pelamar P3K tahap 1 maupun juga di tahap 2. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, tentunya di sini bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi, bagi teman-teman yang pendaftar P3K tahap 1 yang di sini sudah melakukan pendaftaran dengan cara membuat akun dan juga login, kemudian di sini kita ikut seleksi administrasi yang diverifikasi oleh pemerintah daerah masing-masing melalui BKPSDM. Makanya setelah kita lulus seleksi administrasi, tentunya tahapan berikutnya ini adalah untuk teman-teman pelamar prioritas ya, untuk pelamar prioritas atau guru yang sudah lulus passing grade. Setelah lulus seleksi administrasi, di sini nanti teman-teman tidak mengikuti seleksi kompetensi. Di sini kalian langsung yaitu menunggu pengumuman pascasangka ya, penentuan kelulusan nantinya. Nah, berikutnya untuk teman-teman yang guru XTHK 2 dan juga tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN, maka di sini setelah lulus seleksi administrasi, kita nanti wajib mengikuti seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi nanti menggunakan cat BKN, materinya adalah materi tes SJT, situational judgment test teman-teman. Nah, berikutnya setelah itu nanti kita akan mengikuti yaitu pengumuman hasil seleksi. Kemudian setelah itu nanti akan ada masa sanggah. Kemudian kita lanjutkan menunggu pengumuman pasca sanggah ya. Jadi nanti untuk penentuan kelulusan itu adalah di bagian ini, yaitu penentuan pengumuman kelulusan pasca sanggah. Dan selanjutnya untuk urutan pemenang P3K Guru ini adalah secara garis besar itu dimulai dari penempatan pertama adalah untuk pelamar prioritas atau guru yang sudah lulus passing grade, yang mana di tahun ini kita tidak mengikuti seleksi kompetensi. Karena apa? Karena menggunakan hasil seleksi kompetensi di tahun 2021 kemarin. Nah, berikutnya jika masih ada sisa formasi, nah di sini perlu kita ketahui bahwasanya untuk pelamar prioritas itu terdiri dari 4 kategori ya, yaitu dari THK 2, kemudian ada guru non ASN, kemudian ada lulusan PPG dan juga guru swasta yang sudah lulus passing grade. Nah, berikutnya setelah sisa formasi ada, nanti diberikan untuk guru XTHK 2. Kemudian sisanya lagi nanti akan diberikan untuk guru honor sekolah negeri yang terdaftar di database BKN. Kemudian sisanya untuk guru honor sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik, dan sisanya adalah untuk lulusan PPG. Nah, selanjutnya di sini nanti pada seleksi ini nanti seleksi P3K Guru juga berlaku yang namanya afirmasi. Nah, afirmasi di sini nanti kita untuk materi seleksi ya. Ini untuk materi seleksi dan juga afirmasi. Jadi di seleksi kompetensi ini yaitu yang cat BKN ini nanti materinya itu adalah terdiri dari seleksi kompetensi teknis, kemudian manajerial, sosiokultural dan juga wawancara. Nah, di sini kita cek untuk total nilainya. Untuk kompetensi teknis ini adalah 450 poin. Kemudian untuk manajerial sosiokultural 180 poin, kemudian wawancara ada 40 poin ya. Nah, kemudian di sini untuk teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik ini nanti akan mendapatkan afirmasi sebesar 100%. Jadi 100% ini nanti akan diberikan untuk afirmasi di kompetensi teknis ya. Artinya kalau misalkan teman-teman ketika melakukan pendaftaran kemarin, di sini teman-teman sudah muncul di tab kedua ya, memilih formasi, yaitu jenis sertifikasi di sini sudah terbaca. Misalkan adalah biologi atau IPA gitu ya. Jika sudah terbaca, maka nanti kalian akan mendapatkan yaitu afirmasi langsung lulus ya untuk di kompetensi teknis, yaitu 100%. Nah itu. Nah selanjutnya berdasarkan dari pemahaman ini, kalau misalkan ada kasusnya seperti ini, kira-kira seperti apa penentuan kelulusannya. Misalkan untuk
jumlah peserta yang mendaftar di tahap 1 saja. Ini adalah kuota formasi guru kelas SD di salah satu Pemda, itu hanya ada 10. Nah, formasi guru kelas SD ada 10. Kemudian untuk yang sudah lulus seleksi administrasi yang di tahap 1 ini adalah yaitu ada 490 peserta. Nah, selanjutnya yang sudah memiliki Serdik ini terdapat 7 orang teman-teman. Selanjutnya kalau misalkan di sini kita buat dalam sebuah tabel ya, ini kira-kira seperti ini. Jadi di sini untuk formasi jabatan guru kelas SD ini adalah ada 10 formasi. Kemudian total pendaftar yang lulus seleksi administrasi ini jumlahnya adalah 490. Nah, tentunya untuk 490 hanya memperebutkan formasi yang hanya 10. Ini tentunya ini terdiri 420 ini adalah terdiri dari peserta yang mendaftar di tahap 1 ya. Nah, di tahap 1 siapa? Nah, tahap 1 adalah yang di sini, yaitu pelamar prioritas, kemudian XTHK 2 dan juga guru honor di database BKN. Nah, di sini untuk penentuan kelulusannya itu tergantung. Untuk untuk yang pelamar prioritas itu adalah jumlahnya berapa. Dan nanti dari jumlah yang ada 10 ini, yang jumlah formasi hanya ada 10, di sini nanti akan didistribusikan yaitu kepada para pelamar. Nah, untuk perankingan penentuan kelulusan itu ada 2 peringkat. Yang pertama adalah di ranking berdasarkan dari urutan prioritas, yang kedua diurutkan dari urutan nilai. Nah, di sini yang pertama itu adalah urutan dari prioritas ya. Nah, di sini diutamakan yang guru lulus fase grade dulu dari 10 ini. Misalkan THK 2 di sini ada 1 misalkan. Nah, ada 1. Berarti sisa formasi di sini masih ada berapa? Berarti masih ada 9 ya. Sisa formasi masih ada 9. Kemudian guru honor sekolah negeri di sini misalkan ada 1. Nah, ada 1. Nah, berarti di sini nanti sisanya adalah masih ada 8. Oke, 8. Kemudian lulusan PPG misalkan sudah 0 ya. Misalkan nggak ada misalkan. Nah, berarti masih 8 nih. Ini masih 8 formasinya. Kemudian guru swasta ini ada 2 misalkan. Nah, berarti 8 kurangi 2 ini adalah ada 6 ya. Jadi sisa formasi 6 ini adalah diperebutkan untuk yang ini. Kemudian XTHK 2 ini misalkan XTHK 2 di sini adalah sudah nggak ada misalkan 0. Nah, kemudian sisanya berarti di sini tetap 6 ya untuk formasinya. Nah, berarti di sini dari 490 ini dikurangi 1 dikurangi 1 dikurangi 2, berarti jumlah tenaga honorer yang terdaftar di database BKN berapa? Berarti di sini masih ada 486 ya. Oke, di sini berarti ada 486 yaitu guru honor yang terdaftar di database BKN. Nah, berikutnya untuk penentuan kelulusan, kalau misalkan ada yang punya Serdik 7, ini kira-kira seperti apa? Nah, otomatis di sini untuk yang pelamar prioritas dikarenakan mereka itu yang digunakan nilai di seleksi tahun 2021, kan mereka tidak ikut ujian nih. Nah, berarti di sini tidak ya. Di sini nanti menggunakan nilai yang tahun kemarin. Nah, kalau misalkan nilainya di tahun 2021 misalkan lebih rendah daripada pelamar yang mengikuti CAT BKN tahun ini, maka mereka tetap akan didahulukan dikarenakan mereka secara itu menang di urutan ya. Nah, berikutnya di sini guru swasta pun demikian. Ini adalah untuk yang P1 ya. Nah, kemudian dari sini yaitu dari 486, katakanlah misalkan di sini dari 7 orang yang memiliki Serdik, ini adalah berdasarkan dari sini. Jadi sisa formasi di sini kan tinggal ada 6 ya. Nah, tinggal ada 6. Nah, secara kalau misalkan di sini sisa formasi tinggal ada 6 dari 486, ini terdapat 7 peserta yang memiliki Serdik. Nah, otomatis dari 7 orang yang memiliki Serdik inilah dikarenakan mereka yang memiliki afirmasi penuh di teknis 450 poin, maka mereka lah yang akan lulus ya, diangkat. Dikarenakan di sini kan untuk sesama guru honor terdaftar di database BKN ini kan sama-sama prioritasnya. Nah, kalau misalkan sama-sama prioritasnya, sama-sama per kategorinya, sama-sama guru di database BKN, maka diberlakukan yaitu urutan berdasarkan nilai. Nah, nilai yang paling tinggi berapa, siapa, itulah yang nanti akan akan lulus ya, mendapatkan formasi yang tinggal sisa ada 6 ini. Nah, kalau misalkan kita nggak punya afirmasi Serdik ya tentunya kita nanti akan kalah di bagian peringkat nilai.
Nah, kira-kira seperti itu. Namun kalau misalkan di sini untuk yang cerdik ini ternyata adalah mereka itu yang memiliki dari P1, tentunya akan mengurangi kuota yang memiliki cerdik sini. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya untuk simulasi dari penentuan kelulusan itulah kira-kira seperti itu. Semoga tahun ini kita lulus semua ya di angka P3K 2018.